Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita menyiapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita bersama-sama akan beribadah dan nanti akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu mari bersama-sama kita lebih dahulu datang ke hadapan Tuhan. Kita mau satukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat semua kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih setiamu yang begitu nyata dalam hidup kami. Kami dalam keadaan yang sehat, kami dipelihara oleh Engkau Tuhan. Kami terus dituntun oleh Engkau. Itu bukti bahwa Tuhan selalu ada bagi kami. Kami siapkan hati kami pagi hari ini untuk datang beribadah kepada Engkau. Kami ingin memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Mari Tuhan lawat setiap rumah tangga yang bersama-sama pagi hari ini mengikuti ibadah online ini. Kami percaya lawatan-Mu akan terjadi di setiap rumah tangga, bahkan atas kota kami, atas bangsa kami, bahkan atas dunia ini ya Tuhan Yesus. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan sungguh-sungguh boleh menyukakan, menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Siap untuk bersorak bagi Tuhan, karena Tuhan kita adalah kekuatan bagi hidup kita. Amin, haleluya. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Nama yang berkuasa, nama yang mulia, Engkau yang perkasa di bumi di surga. Kaulah pusat segalanya, kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku, takkan ku ragu. Ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku, takkan ku ragu. Ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Bersama-sama katakan, nama yang
Biarlah lewat pujian tadi kita mau jadikan Tuhan sebagai kekuatan di dalam hidup kita senantiasa. Amin. Apapun yang sedang kita hadapi bersama dengan Tuhan Yesus, percayalah kita pasti menang. Sebentar kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau datang lebih lagi dekat dengan Tuhan. Mari kita mau bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai perisai dalam kehidupan kita. Jadikan Tuhan sebagai kubu pertahanan kita. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Yang wanita senyum saja katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu ya Tuhan, Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan. Biarlah kekuatan yang dari Engkau ya Tuhan Yesus. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun, sampai kapanpun ku kan bertahan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari bawa hati kita, mari sembah Dia. Bersekutulah dengan Tuhan, bebaskanlah rohmu. Mari berkata-kata, bermazmurlah dengan Tuhan. Shanarabalalalala ya Rabasi. Oh, Yesus.
Biarlah pagi hari ini Tuhan lawat setiap rumah tangga, lawat setiap hati kami, pulihkan kami ya Tuhan Yesus. Biarlah mata kami terus tertuju hanya kepada Engkau. Haleluya. Kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Kami akan terbang tinggi ya Tuhan Yesus, melewati setiap badai apapun, karena Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun bukan bertahan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Puji Tuhan, Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mau ajak kita berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Yesus, kami tahu semua karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Kalau kami ada saat ini sebagaimana kami ada, kami menyadari itu semua karena ada kekuatan Tuhan yang topang kami. Bapak terima kasih untuk boleh mengizinkan kami untuk berjalan melewati berbagai keadaan, karena kami percaya selalu ada tujuan-Mu di balik semua yang kami hadapi. Tapi kami gak takut karena kami tahu ada Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kami, Tuhan, yang menuntun kami dan membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Dan pagi ini ya Bapa, sebentar kami dengar kebenaran firman Tuhan, itu yang kami butuhkan, tuntunan dan arahan yang daripada-Mu. Oleh sebab itu, berbicaralah buat kami pada pagi hari ini, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa. Setiap kita Bapak Ibu Saudara yang siap dengar firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Saya percaya kita semua ada di dalam keadaan sehat dan terpelihara Tuhan. Puji Tuhan. Apapun keadaan yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, sukacita karena Tuhan adalah perlindunganmu.
Dan ada ayat yang sama di dalam pengertian yang satu lagi adalah sukacita karena Tuhan adalah kekuatanmu. The joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is our strength. Kekuatan kita semua. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, gak kerasa kita sudah memasuki minggu pertama dari bulan Juli di tahun 2020 ini. Kita ternyata sudah mulai memasuki bulan yang keempat dari kondisi ibadah online atau ibadah tanpa tatap muka, ibadah jarak jauh. Bapak Ibu Saudara, meskipun jarak jauh, kita tetap bersyukur bahwa kita tetap dipersatukan dengan visi yang Tuhan berikan buat kita, visi yang sama yang selalu kita tangkap dan hidupi untuk selalu terkoneksi dengan Tuhan. Kita juga dipersatukan dengan pesan-pesan Tuhan. Kita nggak kekurangan pesan. Minggu demi minggu Tuhan memberikan pesannya buat kita, bahkan terus dituntun hari lepas harinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah di tempat di mana Tuhan tempatkan Bapak Ibu Saudara di RDMB ini. Kita nggak pernah kekurangan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan secara langsung. Dan itu yang boleh memberikan kekuatan buat saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Oleh sebab itu, sambil terus kita bertekun sama Tuhan, kita berharap bahwa dalam waktu yang gak terlalu lama kita mungkin udah bisa melakukan ibadah secara tatap muka langsung. Bapak Ibu Saudara, kondisi Kota Bandung kemarin menurut Bapak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bahwa ternyata kondisi Kota Bandung atau Bandung Raya secara merata sudah ada di dalam zona biru. Zona biru adalah menjelang masuknya zona hijau. Nah, oleh sebab itu kita terus berharap bahwa kondisi akan terus semakin baik Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita sudah bisa bersiap-siap untuk melakukan ibadah offline nanti ya. Sambil tentunya kita terus tetapkan aturan-aturan atau protokol-protokol kesehatan dengan baik. Sambil kita juga tetap tingkatkan kewaspadaan kita. Intinya adalah gini, jaga kesehatan kita dan terus terhubung dengan Yesus nantiasa. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk ke dalam apa yang jadi pesan Tuhan buat saya Bapak Ibu Saudara di minggu ini. Nah, pesan Tuhannya Bapak Ibu Saudara kali ini agak unik. Pesannya adalah jangan salah mencuci tangan. Wow, saya agak heran loh, Tuhan lagi bicara soal mencuci tangan. Kita tentu heran bahwa di tengah-tengah situasi pandemik COVID-19 ini, bukankah kita udah sering dikasih tahu untuk melakukan cuci tangan yang baik. Menggunakan sabun yang dapat menghilangkan lemak ditambah dengan menggunakan air yang mengalir. Kok sampai Tuhan ikut-ikutan kasih tahu cuci tangan yang baik? Apakah itu maksud dari pesan Tuhan? Oh, ternyata bukan itu maksudnya. Ternyata apa yang dimaksud dengan jangan salah mencuci tangan ini, pesan Tuhan ini lagi membawa kita kepada satu tokoh di Alkitab di zaman Yesus. Tokoh ini namanya Pontius Pilatus. Pontius Pilatus adalah seorang yang tahu sebetulnya melakukan apa yang benar, tapi ia melepaskan tanggung jawabnya dengan mencuci tangannya tanda tidak bersalah. Nah, inilah yang akan kita bahas Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata Tuhan gak mau kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Mari kita buka di dalam Matius pasal 27 ayat 24. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, Matius 27 ayat 24, demikian firman Tuhan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri," kata Pontius Pilatus. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapa sih Pontius Pilatus? Pontius Pilatus adalah wali negeri wilayah Yudea, ya termasuk Yerusalem di dalamnya. Kalau zaman sekarang posisi dia adalah gubernur, ya. Jadi dia adalah gubernur untuk wilayah Yudea. Nah, Yesus yang telah ditangkap oleh orang-orang suruhan imam kepala Bait Allah, Yesus dibawa oleh orang-orang tersebut untuk dibawa ke hadapan Pontius Pilatus. Untuk apa? Untuk diserahkan supaya minta agar Yesus dihukum mati. Nah, pada saat itu Pontius Pilatus mengetahui bahwa Yesus tidak melakukan kejahatan apapun yang pantas untuk dihukum mati. Itulah sebabnya Pontius Pilatus balik bertanyakan kepada mereka, kejahatan apa yang ia lakukan? Karena aku tidak mendapatkan suatu kejahatan yang pantas diberikan sebuah hukuman mati untuk orang ini. Tetapi yang terjadi adalah gini, orang-orang itu terus semakin keras menekan Pontius Pilatus untuk minta Yesus disalibkan. Nah, Pilatus sendiri sebenarnya sudah mencoba untuk membebaskan Yesus, tetapi di sisi lain Bapak Ibu Saudara sudah mulai timbul kekacauan, timbul huru-hara di antara orang Yahudi. Itu yang ditakutkan oleh Pontius Pilatus. Kenapa? Sebagai seorang gubernur, kalau daerahnya terjadi huru-hara,
Dia berharap jangan sampai terdengar oleh Kaisar Roma pada waktu itu, Kaisar di Roma. Karena ketika mendengar ada kekacauan, dia takut kalau jabatannya dan karirnya bisa terancam, bisa digantikan, dan itu yang nggak mau. Oleh sebab itu apa yang dilakukan Pilatus? Ia melakukan tindakan yang menurutnya paling aman, yaitu apa? Mencuci tangan dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada orang-orang Yahudi. Maka dibebaskannya lah Barabas. Siapa Barabas? Barabas adalah seorang penjahat yang memang benar-benar penjahat. Dilepaskanlah Barabas untuk menggantikan Yesus, yang Yesus kemudian disesahnya untuk kemudian akan disalibkan kemudian nanti. Nah memang Bapak Ibu Saudara, sepintas lalu Pilatus sepertinya terlihat tidak bersalah karena dia sudah lepas tangan dan sudah menyerahkan tanggung jawabnya kepada orang Yahudi. Tetapi begini, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pilatus tidak lepas daripada pandangan Tuhan. Ya, karena gini, Pilatus adalah seorang yang berpengaruh. Dengan tanggung jawabnya, dengan pengaruh yang ia miliki, ia sebetulnya punya kuasa untuk membebaskan Yesus. Tetapi dia tidak lakukan. Demi apa? Demi untuk mengamankan dirinya. Jadi sekalipun orang-orang Yahudi dan keturunannya sudah berkata, biarlah itu kesalahan Yesus itu kesalahanmu itu biar ditanggungkan atas kami. Biarlah darah Yesus ditanggungkan atas kami. Pontius Pilatus merasa bahwa dia sudah menyerahkan tanggung jawabnya kepada orang-orang Yahudi, tetapi tidak di mata Tuhan. Tuhan tahu dia sebetulnya bisa melakukan dengan lebih baik. Ya, jadi perbuatan yang dipikir aman oleh Pontius Pilatus tetap tidak membuat Pilatus terbebas dari tanggung jawabnya. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, salah satu yang jadi Pontius Pilatus dikenal sebagai orang yang menyalibkan Yesus sampai hari ini. Orang tahu itu semua. Bahkan sejarah mengatakan apa yang ditakutkan oleh Pontius Pilatus, dia tidak berani melepaskan Yesus karena takut jabatan diancam. Tapi yang ternyata terjadi adalah gini, menurut sejarah, ternyata jabatan Pontius Pilatus sebagai gubernur Yudea langsung dicopot oleh Kaisar Roma nggak lama setelah penyaliban Yesus. Artinya gini, Bapak Ibu Saudara, perbuatan yang dia pikir baik untuk mengamankan dirinya ternyata juga tidak membuat dirinya menjadi aman kalau itu berhadapan dengan Tuhan. Jadi apabila kita menyadari Bapak Ibu Saudara, jadi kita kembali sekarang ke posisi kita. Setiap kita Bapak Ibu Saudara, ada panggilan umum Tuhan buat setiap kita orang percaya, yaitu menjadi pemimpin-pemimpin. Dalam pengertian orang-orang yang sebetulnya bisa memberikan pengaruh ilahi dan memberikan sumbangsih terhadap apapun. Dan itu Tuhan percayakan ke dalam kehidupan kita, yaitu sebagai pemimpin-pemimpin yang dimaksud. Orang-orang yang mampu memberikan pengaruh-pengaruh yang luar biasa. Ya, entahkah kita di sekolah. Kalau kita anak-anak muda yang masih sekolah, anak-anak muda yang masih kuliah. Entah itu di rumah-rumah tangga, di keluarga, entah itu di tempat usaha, di tempat pekerjaan, atau di lingkup kota. Itu dah cara kita, keberadaan kita yang bisa memberikan pengaruh ilahi. Kita bisa memberikan hal-hal yang mempunyai nilai-nilai kerajaan surga. Itu tugas kita Bapak Ibu. Nah jadi berbicara soal pemimpin itu enggak melulu bicara soal posisi. Jadi pemimpin enggak melulu bicara soal hak atau fasilitas. Tapi menjadi pemimpin adalah gini, adalah berbicara tentang komitmen dan tanggung jawab yang besar. Nah bertanggung jawab tidak hanya untuk diri sendiri, tapi bertanggung jawab untuk apa? Untuk orang terdekat. Jadi bertanggung jawab untuk anggota keluarga, bertanggung jawab untuk komunitas di mana Tuhan percayakan kita, bertanggung jawab untuk kota yang Tuhan percayakan. Nah itulah posisi kita sebagai pemimpin-pemimpin yang dimaksud Tuhan itu Bapak Ibu Saudara. Nah Tuhan mau jangan abaikan tanggung jawab yang Tuhan udah berikan pada setiap kita. Sebetulnya gini, bicara soal pengabaian tanggung jawab itu sebetulnya sudah dilakukan oleh sejak awal penciptaan manusia, yaitu dilakukan oleh Adam. Makanya gini, pengabaian dari tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada siapapun, termasuk kepada Adam pada awalnya. Ketika pengabaian akan tanggung jawab itu dilakukan, maka akan mulai terjadi kerusakan demi kerusakan. Demikian pula, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, tanggung jawab, waktu kita abaikan, maka akan timbul kerusakan, maka akan timbul masalah. Oke, kembali kepada zaman Adam. Apa yang Tuhan percayakan kepada Adam? Tuhan percayakan luar biasa.
Tuhan percayakan Adam sebuah taman yang begitu indah untuk Adam jaga, rawat, dan lindungi. Tetapi nyatanya Adam lalai akan hal itu. Tuhan juga memberikan perintah kepada Adam untuk jangan memakan buah yang telah Tuhan perintahkan, jangan makan buah ini, yaitu buah dari pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Tetapi nyatanya Adam melakukan pembiaran, dia tidak memperingatkan Hawa, dia tidak mengajarkan pesan ini kepada Hawa, dia tidak memberitahukannya kepada Hawa, sehingga yang terjadi adalah waktu Hawa digoda oleh si ular di taman itu untuk makan buah itu, maka Hawa ambil itu buah. Dan Adam di mana? Ternyata Adam gak jauh dari posisi Hawa pada waktu itu. Bayangkan, ada pengabaian dari tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada orang percaya. Nah kemudian masih dalam keluarga Adam, suatu kali Kain kan ditanya, Kain, di mana adikmu? Lalu apa jawab Kain? Mana aku tahu? Apakah aku penjaga adikku? Waktu ditanya Habel, apakah aku penjaga adikku? Dalam bahasa sekarang mungkin Kain menjawab, mana gua tahu emang Habel itu urusan gue gitu ya. Nah artinya bicara soal apa? Bicara soal merasa segala sesuatu adalah bukan urusan kita. Ya, inti permasalahannya adalah masing-masing merasa apa yang diberikan itu, apa yang dipercayakan adalah bukan tanggung jawabku. Padahal dari sejak Tuhan menciptakan manusia, sebenarnya Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab yang luar biasa loh. Di dalam Kejadian 1 ayat 28 kalau kita masih ingat, itu kan sebuah tanggung jawab. Ada hal yang dahsyat yang Tuhan percayakan. Ya. Apa aja tanggung jawabnya? Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah, bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas burung-burung di udara, atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Bukankah itu hal yang luar biasa? Ya, artinya ini merupakan sebuah tanggung jawab besar yang dipercayakan Tuhan kepada manusia. Atas rencana Tuhan, atas pasangan, ya kalau kita rinci lebih lanjut, itulah tanggung jawab yang Tuhan berikan. Atas apa yang Tuhan percayakan, atas keluarga, atas pasangan, atas sesama, atas apa yang dipercayakan untuk dikelola, atas alam, atas lingkungan, atas komunitas, dan atas hal-hal dahsyat lain yang Tuhan percayakan. Ya, jadi betapa luar biasanya sebetulnya tanggung jawab yang Tuhan berikan buat setiap kita. Khususnya pada manusia sejak awal penciptaan. Sudah hal-hal yang dahsyat yang Tuhan percayakan. Nah namun ketika tanggung jawab itu dilepaskan, maka mulailah terjadi kerusakan-kerusakan di setiap bagian. Nah inilah jadi pesan Tuhan buat kita, saya Bapak Ibu Saudara di minggu ini. Pesan Tuhannya adalah gini, Tuhan menghendaki kita sebagai umatnya untuk menyadari bahwa ada tanggung jawab besar yang sedang dipercayakan Tuhan atas kita yang harus kita jaga dan pelihara dengan baik. Seperti yang Tuhan kehendaki. Namun sayangnya gak sedikit orang-orang percaya mengabaikan tanggung jawab itu. Ya, jadi gagalnya umat Tuhan bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan dan menjaga apa yang Tuhan berikan, sebenarnya akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang tidak semestinya. Bahkan apa? Kerusakan yang luas. Nah ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Nah misalnya gini Bapak Ibu Saudara, contohnya apa sih? Misalnya secara sederhana di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara, setiap kita diberikan tanggung jawab atas posisi-posisi yang Tuhan percayakan. Kalau kita pria, kita dipercayakan sebagai tugas yang gak mudah kan memang. Sebagai seorang kepala keluarga, seorang pemimpin, seorang imam, seorang suami buat istri dan ayah buat anak-anak. Kemudian istri, wanita dipercayakan sebagai istri, anak-anak dipercayakan sebagai anak-anak. Nah, masing-masing posisi itu adalah sebuah tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk kita laksanakan dengan baik. Gagalnya atau ketika seseorang mengabaikan tanggung jawab itu, maka mulailah terjadi kerusakan-kerusakan di beberapa bagian. Nah, kita harus paham itu, ya. Misalnya apa? Atau contohnya di gereja, Bapak Ibu Saudara. Baik setiap kita, baik saya, Bapak Ibu dan Saudara, masing-masing kita punya posisi yang adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kalau saya dengan Ibu Ripa sebagai gembala, kemudian ada pengerja, kemudian ada pelidar, kemudian ada jemaat ya secara garis besar. Nah masing-masing posisi itu adalah tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kita. Ketika seseorang mengabaikan tanggung jawab itu, maka mulai terjadilah kerusakan-kerusakan di beberapa bagian dan bisa meluas. Ya. Nah Tuhan menghendaki kita untuk tidak menjadi orang yang gak pedulian. Ya.
Tuhan mau kita menjadi orang yang peduli. Mungkin kita merasa nggak ada perintah langsung apa yang harus kita lakukan. Sehingga kita merasa itu bukan tanggung jawab kita. Tetapi ingat, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, ketika kita punya iman dan punya hati nurani yang benar, sebetulnya kita tahu, sebenarnya kita sadar bahwa kita tahu harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Tapi seringkali kita mengabaikan tanggung jawab itu, itu bukan urusan aku kok, gitu ya. Nah, kalau kita mau contoh, beberapa tokoh-tokoh di Alkitab adalah orang-orang yang sebetulnya Tuhan gak memberikan perintah khusus secara langsung kok. Ada Nehemia, ada Yehezkiel, dan tokoh-tokoh lain. Misalnya Nehemia, Tuhan sebetulnya gak terlalu taruh perintah khusus Nehemia untuk kembali ke Yerusalem dan perbaiki itu tembok. Enggak kok. Itu diawali ketika Nehemia yang pada waktu di tempat pembuangan, dia sudah ada posisi baik sebagai juru minum raja, orang yang dekat sama raja. Namun ketika dia mendengar jauh berita tentang tembok Yerusalem yang roboh, dia datang sama Tuhan, dia berdoa, dia merasa itu beban dia. Dan dia minta Tuhan untuk bawa dia pulang ke Yerusalem untuk perbaiki apa yang jadi kerusakan di Yerusalem. Wow, ini kan luar biasa, ada orang yang tahu bahwa ada sesuatu yang dia bisa lakukan waktu dia memberikan diri untuk terjun di dalamnya. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Tahu ada sesuatu yang harus kita lakukan. Meskipun mungkin gak ada perintah khusus. Tapi beban, hati nurani yang kita miliki, iman yang kita miliki. Membuat kita gak bisa mengabaikan begitu aja. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, beberapa hal yang harus kita perhatikan. Berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar kita tidak menjadi orang seperti Pontius Pilatus yang akhirnya memilih untuk menyuci tangan. Tanda ia melepas tanggung jawabnya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah gini. Tidak mengabaikan sesuatu yang kita tahu harus dilakukan. Jadi jangan mengabaikan sesuatu yang kita tahu itu harus dilakukan. Atau di dalam bahasa sehari-hari ini jangan pura-pura nggak tahu gitu maksudnya. Mari kita buka di dalam Matius 27 ayat 18. Matius 27 ayat 18 bilang begini. Iya, ini maksudnya Pontius Pilatus. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena apa? Karena dengki. Nah ketika orang-orang Yahudi datang menyerahkan Yesus kepada Pontius Pilatus untuk diadili dan dijatuhi hukuman mati, sebetulnya Pontius Pilatus sudah tahu kok bahwa semua tuduhan yang dilontarkan orang-orang itu terhadap Yesus adalah tuduhan palsu. Pontius mengetahui bahwa mereka lakukan itu terhadap Yesus karena apa? Semata-mata karena dengki. Jadi kenapa sih mereka bawa Yesus kepada Pontius Pilatus? Karena hanya dengan membawa seseorang, hanya dengan membawa Yesus kepada pemerintahan Romawi, maka itu ada jalan untuk bisa menghukum mati seseorang. Karena adat Yahudi tidak menghukum mati. Nah, apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka perlu bawa Yesus ke sana? Karena akar permasalahan sebetulnya dengki. Imam-imam Yahudi, ahli-ahli Taurat itu merasa popularitas mereka mulai tergantikan dengan popularitas Yesus yang bekerja melayani dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan mereka merasa bahwa diri mereka mulai dikalahkan. Dan ini mereka gak terima, maka mereka bilang ini Yesus ini harus dilenyapkan. Maka dengan dasar itulah maka mereka membuat tuduhan-tuduhan yang palsu kepada Yesus. Apakah Pontius Pilatus gak tahu? Pontius Pilatus tahu bahwa tuduhan-tuduhan itu sebetulnya adalah palsu. Ya. Namun Pontius Pilatus yang mengetahui bahwa semua tuduhan yang dilontarkan orang-orang adalah palsu, ia nggak berani mengatakannya. Ia memilih untuk apa? Ia memilih untuk diam. Ia bahkan menawarkan sebuah solusi. Solusinya yang membuat Yesus lebih terpojok lagi. Dia bilang gini, ada seorang penjahat karena setiap hari raya tertentu dia punya hak untuk membebaskan seseorang. Nah sekarang aku menawarkan ada Barabas nih yang adalah penjahat tulen, penjahat kelas kakap. Siapa yang mau dibebaskan? Barabas atau Yesus? Semua orang bilang, lepaskan Barabas, lepaskan Barabas. Nah, atas perkataan orang-orang itu melepaskan Barabas, maka Barabaslah yang dilepaskan oleh Pontius Pilatus. Dan Yesus dipilih untuk tetap ditahan, bahkan disesah untuk kemudian disalibkan. Padahal istri Pontius Pilatus sudah memperingati suaminya. Udah engkau jangan ikut campur atas urusan orang benar ini. Jadi mereka pun sebetulnya menyadari bahwa Yesus ini orang benar. Bahkan istrinya punya pengalaman tersendiri waktu malam tidur. Ada peringatan, jangan ganggu orang ini. Ya. Jangan campuri urus perkara orang benar ini. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara,
Bukankah sikap ini nggak sering juga kita jumpai di dalam kehidupan orang-orang percaya, dan itu jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita bersyukur Tuhan kasih pesan ini buat kita. Untuk apa? Untuk supaya kita lebih berhati-hati lagi, ya. Nah, bukankah sikap pura-pura nggak tahu yang dilakukan Pontius Pilatus sebetulnya nggak sedikit dilakukan oleh orang-orang percaya. Dan orang menganggap sikap pura-pura nggak tahu itu sebagai langkah untuk menghindari tanggung jawab. Ya memang paling alasan yang paling mudah untuk menghindari tanggung jawab adalah gini, pura-pura nggak tahu. Udah paling aman dah, mendingan pura-pura nggak tahu. Ya. Enggan melakukan, misalnya gini, enggan melakukan sesuatu yang sebetulnya tahu kalau dia lakukan itu akan bisa menjadi lebih baik, tetapi ia memilih untuk enggak melakukannya karena waktu dia memilih untuk terjun melakukannya, ia khawatir dia akan terus terlibat lebih lanjut yang ini akan menghabiskan tenaga, daya, upaya, dana dan lain-lain. Itu membuat orang mendingan pura-pura nggak tahu. Karena kalau aku mulai terjun aku akan mulai terlibat lebih lanjut lagi dan aku hindari itu. Nah, bukankah gak sedikit hal-hal ini terjadi dalam kehidupan banyak orang, Bapak Ibu Saudara, ya. Ternyata yang namanya dosa itu gak selalu berbicara tentang pembunuhan. Betul, membunuh itu dosa. Dosa itu gak selalu berbicara tentang perampokan, pencurian. Dosa itu gak selalu bicara soal dusta. Dosa itu gak selalu bicara soal percabulan, perzinahan dan lain-lain. Namun gini Bapak Ibu Saudara, ada dosa yang terjadi waktu seseorang memilih untuk tidak melakukan apa-apa di saat sebetulnya dia tahu apa yang dia harus lakukan. Ternyata itu juga termasuk kategori dosa. Kita buka Yakobus 4 ayat 17. Jadi dosa adalah bukan tentang melakukan apa yang jahat. Tapi dosa juga ternyata berbicara waktu tahu yang sesuatu yang harus kita lakukan tapi kita nggak lakukan. Firman Tuhan bilang itu dosa. Oke, Yakobus 4 ayat 17 bilang begini. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia apa? Ia berdosa. Wow, ternyata di sini kita belajar bahwa ternyata Tuhan gak mau kita menjadi orang-orang yang pura-pura gak tahu, orang-orang yang gak mau peduli, enggak, ya. Jadi ayat ini menjelaskan gini. Jadi kalau kita tahu, ketika kita melihat ada orang yang sedang berada di tepi jurang, dan kita tahu itu membahayakan orang itu, maka kita yang tahu itu bahaya, maka kita harus memperingatkan orang itu untuk jangan ada di tepi jurang karena itu akan bisa membahayakan dirinya. Tetapi waktu kita mengabaikan dan pura-pura nggak tahu, maka ternyata kita masuk pasal bahwa kita telah melakukan kesalahan atas orang, kita telah melakukan dosa. Karena berkaitan dengan kita mengabaikan sesuatu yang berbahaya tapi dibiarkan. Ya. Nah zaman sekarang kita tentu lebih jelas lagi dengan contoh zaman sekarang kan. Beberapa berita-berita di surat kabar, kita sering kali melihat ada kejadian-kejadian di mana orang hanya mempotretnya saja demi untuk bisa nanti dia ngepost di Instagramnya, tetapi dia tidak melakukan pertolongan atas orang yang ada di dalam peristiwa yang berbahaya itu. Ini termasuk pengabaian, ini termasuk orang yang pura-pura tidak tahu. Tahu tapi tidak melakukannya. Nah Tuhan gak mau kita menjadi orang-orang yang mengabaikan padahal kita tahu. Kalau kita buka Ulangan 22 ayat 4, sejak zaman perjanjian lama, Tuhan udah peringatkan tentang adanya kesalahan dosa ini. Oke, Ulangan 22 ayat 4 bilang begini. Jika engkau melihat, apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Jadi ayat-ayat ini mengingatkan kita ternyata itu udah diatur oleh di Alkitab. Sejak dari zaman dulu Tuhan gak mau kita menjadi orang-orang yang pura-pura gak tahu. Suatu kali ketika Yesus ditanya oleh orang Yahudi tentang apa yang dimaksud dengan hukum kasih itu. Lalu Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Dan kita tahu tentang kisah itu, Yesus sengaja memberikan perumpamaan ini supaya orang-orang sadar. Ternyata ada seorang yang baru turun ke kota, kemudian ada penyamun datang, merampok, memukuli sehingga orang itu menjadi terluka dan mau mati. Kemudian lewatlah seorang Lewi. Dan kemudian orang Lewi tahu, tapi kemudian dia buru-buru melewati orang yang sedang terkapar
dengan luka-luka yang parah. Kemudian datanglah imam. Imam melewati orang itu. Dan imam itu melewati begitu saja dari seberang jalan. Apakah imam itu nggak tahu? Imam itu tahu. Hanya pura-pura nggak tahu. Kemudian Yesus bilang adalah seorang Samaria. Nah, Yesus seringkali memberikan contoh untuk meneplak orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dia memberikan contoh, ada orang Samaria. Siapa orang Samaria? Orang Samaria adalah orang yang tidak disukai, kelompok atau suku yang tidak disukai oleh orang Yahudi. Karena orang Yahudi memandang rendah orang Samaria. Mereka menganggap orang Samaria adalah bukan Yahudi tulen. Ya, kalau alat elektronik mah udah nggak ori lagi, gitu. Udah kawin campur. Maka dia memandang rendah orang Samaria. Tetapi di mata Yesus, bukan soal perkara imam, bukan soal perkara orang Lewi, tapi orang yang peduli. Nah, Yesus bilang ada orang Samaria yang waktu dia lewat, dia melihat orang yang terkapar dengan penuh luka dan mau mati itu. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria? Ia menghampirinya, lalu membalut luka-lukanya. Lalu kemudian menaikkannya ke atas keledai. Kemudian dia membawanya ke penginapan untuk merawatnya. Dan kemudian setelah dia rawat, dan dia juga harus pergi, maka dia titipkan uang kepada pemilik penginapan. Barangkali ada hal-hal yang harus dikeluarkan untuk merawat orang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini benar-benar sebetulnya bikin repot dirinya sendiri kan? Bikin repot sebetulnya. Adalah lebih baik kalau pura-pura nggak tahu kan menurut versi orang Lewi dan imam itu. Tetapi tidak buat orang Samaria. Karena dia tahu ada orang siapapun orang ini dan perlu ditolong. Maka dia dalam tanda kutip merepotkan dirinya untuk bisa tolong itu karena dia nggak mau bertindak pura-pura nggak tahu. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, di bagian yang pertama ini Tuhan mau kita belajar bahwa jangan mengabaikan sesuatu yang kita tahu bahwa itu kita bisa lakukan. Ya. Untuk menjadi orang apa? Untuk jangan menjadi orang seperti Pontius Pilatus. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gini, jangan membiarkan orang lain menanggung kerugian demi kepentingan diri kita sendiri. Seringkali kan demi kepentingan diri kita, biarin amat orang mau rugi, mau enggak, bukan urusan aku. Nah, itu yang menjadi poin kedua. Jangan membiarkan orang lain menanggung kerugian demi kepentingan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka di dalam Matius 27 ayat 23. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara demikian. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ya, lagi-lagi ini kan reaksi Pontius Pilatus tentang Yesus dan kemudian atas desakan orang-orang, mereka bilang tetap harus disalibkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya dari kisah ini kita bisa melihat ada dua kontras yang sangat mencolok. Kontras yang pertama adalah gini. Yang pertama adalah Yesus yang sedang menuju hukuman yang paling mengerikan, yaitu hukuman mati di kayu salib. Dari sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, itu adalah hukuman yang paling menakutkan. Orang tidak bisa membayangkan apa jadinya kalau dia sampai dihukum salib. Karena itu adalah sebuah hukuman mati yang paling ditakuti. Hanya penjahat-penjahat besar saja yang melakukan kejahatan besar yang pantas dihukum di atas salib, di kayu salib. Nah, sedangkan kalau kita kembali kepada Yesus, kesalahan apa yang dilakukan Yesus? Ternyata nggak ada kesalahan. Ia sebenarnya korban daripada imam-imam Yahudi yang mulai kehilangan popularitasnya seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Ia adalah korban daripada mereka yang dengki sama Yesus. Namun Yesus rela menjalani salib demi untuk apa? Demi untuk kepentingan seluruh umat manusia. Jadi ada orang yang rela dihukum padahal bukan kesalahannya demi untuk kepentingan orang lain, demi kepentingan seluruh umat manusia, demi kepentingan kita, saya, Bapak Ibu dan Saudara. Itu kontras yang pertama. Kontras yang kedua adalah sosok Pontius Pilatus. Nah, di sini ini kan kebalikannya. Dia seorang yang nggak berani menyatakan apa yang benar, karena apabila ia melepaskan Yesus maka orang-orang Yahudi jadi marah. Nah, kalau orang-orang Yahudi jadi marah, maka dia khawatir akan timbul kerusuhan. Dan kalau timbul kerusuhan, jangan sampai Kaisar Roma dengar ada keributan di Yerusalem, maka jabatan sama posisi daripada Pontius Pilatus terancam. Nah, ini ditakuti oleh Pontius Pilatus. Wah, jangan sampai jabatan aku nanti dicopot. Demi untuk kepentingan dirinya sendiri. Alasan kedua,
Karena orang-orang Yahudi selalu bilang, orang-orang ini ngaku, dia menuduh pada Yesus, orang ini ngaku bahwa dia adalah Raja Yahudi, Raja Yahudi, Raja Yahudi. Nah, buat Pontius Pilatus, ini alasan politik. Kalau dia sampai melepaskan seseorang yang orang-orang tuduhkan dia adalah seorang Raja Yahudi, maka dia bisa ditegur, bahkan dicopot sama kaisar juga. Karena gini, di dalam pemerintahan kaisar Romawi tidak boleh ada diketemukan orang yang ngaku raja. Karena ini ada ancaman dari sisi politik. Nah, atas dasar itu, maka Pontius Pilatus demi untuk mengamankan dirinya, demi untuk kepentingan dirinya, maka semua apapun dia tanggalkan, lepaskan, tanggung jawabnya dan cuci tangannya bersih-bersih. Dia merasa dia sudah memutuskan apa yang baik yang dia pikir baik. Ya. Nah, bagi kita Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang ada hari ini karena karya penebusan Yesus di atas kayu salib, seharusnya kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan bukan cuma sekedar menjalani kehidupan di dunia untuk suatu hari mati masuk surga, bukan itu semata-mata, tetapi kita harus sadar bahwa ternyata kita hidup saat ini sebagai orang yang sudah diselamatkan karena Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita pahami. Nah, hidup di dunia di dalam tujuan Tuhan, nah kita harus bisa mengetahui dan membedakan mana yang untuk kepentingan Tuhan, mana untuk kepentingan diri kita sendiri. Karena seringkali sampai sekarang gak sedikit orang-orang percaya yang merasa bingung melakukan. Loh, yang aku lakukan kayaknya udah benar, kenapa masih dibilang salah? Karena gini Bapak Ibu Saudara, seringkali orang gak sadar, diri sendiri pikir dia melakukan apa yang benar, tetapi itu bukan untuk kepentingan kerajaan surga. Oleh sebab itu ada beberapa panduan untuk setiap kita orang-orang percaya di dalam menimbang-nimbang waktu kita memutuskan atau melakukan sesuatu. Pertama-tama yang harus kita pertimbangkan adalah gini, apa yang kita lakukan, apakah itu menguntungkan kerajaan surga atau enggak? Itu satu. Apa yang kita lakukan, apakah membuat nama Yesus dimuliakan atau enggak? Itu dua. Yang ketiga, kalau kita melakukan, apakah itu untuk kepentingan keuntungan diri kita sendiri atau enggak? Biarin yang penting aku untung, orang lain mau rugi, mau gimana, bukan urusan aku. Apakah seperti itu? Nah, kemudian pertanyaan keempat, apa yang kita lakukan itu apakah untuk keuntungan, untuk kesenanganku atau enggak? Nah, seringkali kalau kita enggak menanyakan hal itu lebih dulu kepada kita, maka seringkali banyak orang percaya yang masih belum bisa melakukan sesuatu dengan tepat dan menyenangkan Tuhan. Ingat bahwa kita hidup di dunia ini gak lama loh. Oleh sebab itu biarlah itu diisi oleh hari-hari di mana apa yang kita lakukan itu untuk kepentingan kerajaan surga. Apapun posisi kita, gak selalu ada dalam posisi-posisi yang rohani di gereja, tetapi apa yang kita lakukan biarlah itu menguntungkan kerajaan surga. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara tentu ingat, sebagai penutup saya mau sampaikan ada satu kisah di Perjanjian Baru, yaitu di Kisah Para Rasul, pasal yang ke-5. Tentang Ananias dan Safira. Kita udah mungkin hafal tentang kisah Ananias dan Safira, adalah orang suami istri yang terbeban ketika melihat di zaman di Kisah Rasul pada waktu itu ada orang-orang yang memang berani menyerahkan harta mereka ke hadapan para rasul untuk perluasan kerajaan, perluasan gereja Tuhan pada waktu itu. Nah, Ananias dan Safira merasa bahwa mereka memiliki beban untuk itu. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka menjual tanahnya. Nah, gak ada yang salah dengan itu. Itu adalah perbuatan yang tulus. Tetapi kemudian mereka berpikir gini, ternyata hasil penjualan tanah itu, suami istri berkata, gimana kalau kita tahan sebagian? Dan kita sumbangkan sebagian, tapi kita ngakunya itu adalah semua apa yang kita jual, hasil penjualan kita. Nah ini membuat Ananias dan Safira kemudian mati seketika. Loh apa salahnya? Gitu ya. Tapi Petrus menegur terlebih dahulu menjelaskan kepada Ananias seperti ini. Ananias, kalau engkau nggak ngasih pun, engkau nggak apa-apa, masih hidup. Kalau engkau ngaku bahwa engkau jual itu tanah dan engkau bilang, aku tahan separuh aku sumbangkan, juga nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah adalah engkau jual itu tanah, engkau ngaku engkau
persembahkan seluruhnya, tapi kau tahan diam-diam. Nah, demi untuk keuntunganmu. Nah, ini yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi waktu itu, zaman itu kuasa Roh Kudus sedang bekerja begitu luar biasa, maka matilah seketika Ananias dan Safira. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar melalui pesan Tuhan ini. Tuhan gak mau kita menjadi orang-orang yang gak mau tahu padahal kita tahu. Tuhan gak mau kita menjadi orang-orang yang gak peduli tentang apa yang kita lihat. Nah, Tuhan juga gak mau kita menjadi orang-orang yang gak bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Oke, sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, melalui pesan ini Tuhan mau mendudukan kembali posisi kita. Sebagai perwakilan kerajaan sorga di bumi, Tuhan mau kita tetap berdiri tegak, mengambil tanggung jawab sebagai anak-anak terang. Karena kota di mana kita berada, negara, negeri di mana kita berada butuh terang. Dan terang itu hanya bisa muncul lewat setiap anak-anak Tuhan. Ketika meninggikan Yesus Kristus ada terang-terang bermunculan. Kemudian Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang gak membiarkan sesuatu terjadi begitu saja di depan kita. Padahal kita tahu kita bisa melakukan sesuatu atas apa yang terjadi di depan kita. Nah, Tuhan mau yuk ambil tanggung jawab itu. Tanggung jawab yang diberikan buat kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan dijadikan sebuah beban yang mempersulit. Seolah-olah, waduh, beban tanggung jawab ini kok jadi mempersulit hidupku. Enggak, jangan pandang itu sebagai sesuatu yang mempersulit kita. Tetapi pandang itu sebagai sebuah kehormatan yang Tuhan berikan buat kita. Demikian pesan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini. Kita tangkap itu, kita hidupi. Ya, saya mau berdoa buat kita, mari kita satukan hati kita mau berdamai sama Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk pesan yang Kau berikan buat kami, untuk kami tidak menjadi orang-orang yang seperti Pontius Pilatus mencuci tangan dan melepaskan tanggung jawab. Padahal kami sadar ada tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan buat kami. Ampuni kami Tuhan. Sekiranya di dalam hari-hari yang kami jalani, kami tahu, kami dipercayakan banyak hal. Kami punya posisi-posisi penting, baik di dalam keluarga, di luar, di dalam pekerjaan atau apapun. Kami banyak melihat perkara demi perkara. Biarlah Tuhan kami, ketika kami tahu bahwa kami harus berperan di situ, kami gak mau mengabaikannya. Ampuni kami Tuhan. Sekiranya kami pernah mengabaikan hal-hal yang kami tahu kami harus lakukan. Ampuni kami sekiranya kami menjadi orang-orang yang selama ini gak peduli. Ampuni kami kalau mungkin kami sebagai anak-anak di dalam keluarga ketika kami tahu bahwa orang tua membutuhkan pertolongan dan kami menjadi orang-orang yang gak peduli. Ampuni kami juga Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang mau menangkap itu sebagai sebuah kehormatan tanggung jawab yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tadi kita sudah berdamai dengan Tuhan. Mari kita berdamai dengan sesama. Mari di tempat Bapak Ibu Saudara berada masing-masing di rumah tangga, di keluarganya sendiri-sendiri. Mari kita sebelum masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari, mari kita berdamai satu dengan yang lain. Di samping Bapak Ibu Saudara ada suami, ada istri, ada anak, ada opa, oma, ada cucu-cucunya mungkin. Mari kita berdamai. Bukan cuma sekedar berjabatan tangan, tetapi mari selesaikan apa yang mungkin selama ini ganjalan. Mungkin ada kesalahan yang kita lakukan. Mari jangan segan-segan untuk mengatakan, saya minta maaf. Dan kemudian satu, melepaskan pengampunan. Biarlah selesaikan segala sesuatu sehingga kondisi rumah tangga keluarga, suami, istri, anak dapat senantiasa bergandeng tangan dengan hati yang murni untuk memuliakan Tuhan. Mari saya sebagai gembala, saya juga meminta maaf atas mungkin segala perkataan dan tindakan saya yang mungkin melukai Bapak Ibu Saudara. Saya sebagai gembala juga saya minta maaf. Sama istri saya juga minta maaf, sama orang tua, sama anak, sama rekan-rekan semua. Puji Tuhan, kita sebentar masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara telah menyiapkan roti dan anggur untuk kita ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, terlebih dahulu kita berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Yesus, kasih-Mu begitu luar biasa buat kami. Bahkan Tuhan mau terus mengingatkan kami banyak hal demi untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang terus semakin lebih baik lagi di hadapan-Mu Tuhan. Ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kami, bahkan kami percaya ketika kami setia dalam perkara kecil, Tuhan juga berikan kami tanggung jawab untuk perkara yang lebih besar. Bapak, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara,
Tuhan mau waktu kita lakukan perjamuan kudus ini, Tuhan mau lakukan ini untuk mengingat akan Dia. Mari, kalau tadi kita mendengar bahwa detik-detik waktu Yesus diserahkan kepada Pontius Pilatus, ada pribadi yang melepaskan tanggung jawabnya. Tetapi itulah memang jalan yang harus Yesus lalui demi untuk melakukan karya penebusan sehingga kita ada hari ini sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah dimerdekakan oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Mari kita lakukan ini untuk mengingat akan karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Mari ingat juga tentang hari kebangkitannya supaya ada kuasa kebangkitan hidup di dalam setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Di tengah kondisi negeri yang masih terjadi wabah pandemi COVID-19, biarlah kita percaya ada kuasa kebangkitan yang akan terus hidup di dalam setiap kita. Bahkan orang-orang yang lemah pun mengalami kekuatan. Kita ingat juga kan hari kenaikan Yesus, karena hanya Yesus yang satu-satunya pribadi yang naik ke sorga dan Dia sendiri yang akan datang kali yang kedua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti dan angkat roti ini tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian Ia juga mengambil cawan sesudah makan. Mari kita ambil cawan kita dan angkat cawan ini tinggi-tinggi. Lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik, untuk selama-lamanya kasih setiamu buat kami Tuhan. Terima kasih untuk tuntunanmu, untuk pesanmu Tuhan. Itu yang menjadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertanggung jawab. Sebab kami tahu tanggung jawab yang Kau berikan buat kami akan semakin Tuhan percayakan hal-hal yang lebih besar ketika kami tahu mengembannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari kita ucapkan syukur kita. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang selalu membimbing kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau guru terbaik buat kami. Apapun keadaan yang kami sedang hadapi hari-hari ini Tuhan, kami tahu kami gak sendiri. Ada Engkau yang selalu menyertai kami. Ada Tuhan, ada Yesus yang punya rencana dalam kehidupan kami. Semua itu terjadi Tuhan izinkan supaya Tuhan sedang mengajarkan sesuatu buat kami. Terima kasih, dan biarlah kami tangkap apa yang jadi pelajaran Tuhan buat kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur.
memberikan kemenangan bagi orang-orang yang diurapinya, kemenangan yang gilang gemilang dari tangan kanannya. Haleluya, haleluya. Mari terima saat ini, lebih dan lebih lagi. Haleluya. Tuhan mencurahkan rohnya tanpa batas kepada orang-orang yang menyediakan bejana untuk menampungnya, untuk menerimanya. Haleluya. Haleluya. Shekere namase, irekanda kamahase kere namase. Haleluya. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu limpah buat kami. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Kami boleh menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Kami sebagai manusia menyadari kelemahan, tetapi ketika kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu, ada kekuatan yang baru. Kami terima kekuatan ilah yang luar biasa. Untuk kami juga menjadi orang yang menyalurkan kekuatan yang kami terima daripada-Mu Tuhan. Bahkan yang datang, yang mengalami sakit penyakit, terima kesembuhan saat ini dimanapun Anda berada. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang mengalami keletihan, kelelahan, mari terima kekuatan yang baru. Terima kemenangan yang dari Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pesan yang Kau berikan buat kami. Segala pujian, segala hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Dan setiap kita Bapak Ibu Saudara, mari kita semua sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, haleluya. Oke, puji Tuhan, mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, dan fokuskan senantiasa kepada Yesus Kristus. Mari terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita terima dan percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kembali lagi di RDMB News dan hari ini saya akan membacakan kegiatan RDMB untuk sepekan ke depan. Pada hari Selasa sampai dengan hari Jumat pada pukul 8 diadakan doa pagi yang dilakukan secara streaming aplikasi Zoom atau dapat melihat tayangannya melalui YouTube. Dan pada hari Rabu pada pukul 7 malam, cell group akan dilakukan masing-masing secara online melalui aplikasi Zoom. Dan di hari yang sama juga diadakan cell group youth dimulai pada pukul 7.30 malam menggunakan aplikasi Google Hangout. Dan pada hari Minggu diadakan ibadah raya yang sementara ini masih dilakukan secara streaming pada pukul 9 pagi. Setelah ibadah raya pagi ini selesai, jangan kemana-mana dulu, ajaklah anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu RDMB Junior pada pukul 10 pagi. Demikianlah pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Stay healthy, stay anointed, stay strong and stay safe. Jesus bless you.